Pernahkah Anda merasa ujian hidup semakin berat, semakin menekan, sampai Anda bertanya, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti tak berhenti diuji?" Jika Anda merasakan ini, mungkin Anda sedang berada di level ujian tertinggi dari Allah. Dan tidak banyak hamba yang dipilih sampai tahap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARS Pandangan Hidup, tempat di mana setiap luka hidup akan berubah menjadi cahaya penguat iman. Pernahkah Anda duduk sendirian dalam kesunyian yang memaksa kita terus menunduk dan tidak jarang kita bertanya dalam hati, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Apa aku tidak cukup baik? Apa aku kurang ibadah? Apa aku terlalu banyak dosa? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar adanya. Itulah tanda bahwa manusia masih punya hati, masih punya rasa, masih berada dalam proses perjalanan menuju Allah. Sebenarnya, di balik semua rasa lelah itu, ada satu kenyataan yang sering tidak kita sadari. Allah tidak menguji Anda secara acak. Tidak ada ujian yang datang tanpa makna. Tidak ada rasa sakit yang terjadi tanpa sebab. Ulama menjelaskan bahwa ujian yang Allah berikan kepada manusia itu memiliki tingkatan. Seperti seorang guru yang tidak memberikan soal yang sama kepada murid kelas 1 dan murid kelas 3. Begitu juga Allah memberikan ujian sesuai kapasitas hambanya. Semakin kuat seseorang, semakin berat ujiannya. Semakin matang imannya, semakin dalam proses yang Allah berikan. Sebelum lanjut, silahkan menekan tombol like dan tulis komentar Anda. Jangan lupa subscribe kanal ARS Pandangan Hidup agar Anda tidak ketinggalan nasihat harian dari kami. Dan klik lonceng notifikasi supaya Anda selalu tahu saat video terbaru kami tayang. Dari sekian banyak ujian itu, terdapat 3 level utama yang sering dialami manusia. 3 level ini bukan sekedar kategori, tetapi seperti sebuah perjalanan panjang yang menempa Anda, membentuk Anda, mengubah Anda hingga Anda menjadi sosok yang Allah inginkan. Level pertama disebut ujian dosa. Ini adalah bentuk ujian yang paling sering terjadi, tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Bentuknya sederhana. Allah menguji seseorang dengan kesalahan, kemudian memberi kesempatan untuk kembali. Ketika seseorang tergelincir dalam dosa, itu bukan hanya karena kelemahan diri, tetapi juga sebuah ujian. Apakah dia akan bangkit atau tetap tenggelam? Apakah dia memilih menyerah dalam kesalahan atau kembali menuju cahaya taubat? Ujian dosa bukan tentang hukuman, tetapi tentang peluang. Peluang untuk memperbaiki diri, untuk meluruskan jalan, untuk menata kembali hati yang mungkin sempat gelap. Itulah sebabnya ujian ini disebut sebagai ujian paling ringan. Karena tujuan utamanya bukan membuat Anda hancur, tetapi membuat Anda sadar. Allah ingin Anda melihat bahwa Anda adalah manusia yang tak luput dari salah, namun selalu diberi pintu pulang. Kadang, ujian itu berupa rasa bersalah yang tiba-tiba menusuk hati setelah melakukan kesalahan kecil. Kadang, berupa ketidaktenangan yang muncul tanpa sebab, seolah ada yang mengingatkan, Anda sedang jauh, kembalilah. Kadang berupa serangkaian kejadian yang terjadi setelah seseorang melakukan dosa, seperti rezeki terasa sempit, hati terasa gelap, atau hidup terasa kosong. Ini datang bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tanda bahwa Allah merindukan Anda untuk kembali mendekat. Pernahkah Anda merasakan hal itu? Misalnya, Anda pernah melakukan sebuah kesalahan kecil, tetapi hati Anda gelisah berhari-hari. Anda tidak bisa tidur nyenyak. Anda merasa tidak damai. Anda merasa sesuatu hilang. Itulah tanda bahwa hati Anda masih hidup. Dan gelisah itu bukan datang karena kebetulan, tetapi karena Allah sedang mengetuk lembut. Aku masih mau kamu kembali. Banyak orang tidak memahami bahwa rasa bersalah adalah rahmat. Ia adalah alarm yang dipasang Allah dalam hati agar manusia tidak jatuh terlalu dalam. Bayangkan jika tidak ada rasa bersalah, bukankah manusia bisa rusak? Hati yang mati tidak lagi merasa ketika berbuat salah. Karena itu, ketika Anda masih memiliki rasa bersalah, Anda sebenarnya sedang diuji di level pertama. Ujian yang bertujuan membangunkan Anda dan membersihkan Anda dari dosa-dosa kecil melalui kegelisahan tersebut. Pada level ujian dosa ini, Allah juga menghapus dosa seseorang melalui ujian-ujian ringan lainnya. Terkadang, seseorang merasa hidupnya kacau karena kesalahan-kesalahan kecil. Ia sakit, rezekinya tersendat, pikirannya terganggu, atau rencananya gagal. Padahal tanpa disadari,
Allah sedang membersihkan setiap noda yang tertempel di hatinya. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang sering tidak terlihat. Sebab, jika semua dosa harus dibalas sesuai ukurannya, siapa di antara kita yang mampu bertahan? Ujian dosa memiliki satu ciri. Allah menguji dengan cara membuat seseorang sadar bahwa ia perlu berubah. Ujian ini tidak menghancurkan, tetapi menegur. Tidak melemahkan, tetapi menyadarkan. Tidak menjatuhkan, tetapi membangkitkan. Allah memberikan ujian ini karena Dia tahu seseorang masih bisa kembali, masih bisa bangkit, masih bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kesalahan dan dosa adalah bagian dari proses manusia. Tidak ada manusia yang hidup tanpa salah. Tidak ada manusia yang selalu benar. Tidak ada manusia yang bisa berjalan tanpa tergelincir. Bahkan ketika seseorang sudah beribadah dengan rutin, sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, tetap saja ada saat ia terpleset. Sebab manusia bukan malaikat. Manusia memiliki hawa nafsu, bisikan setan, dan kelemahan yang kadang muncul tanpa disengaja. Ujian dosa membuat seseorang memahami bahwa iman itu naik turun. Ada masa di mana seseorang rajin beribadah. Ada masa ia lalai. Ada masa ia dekat dengan Allah. Ada masa ia merasa jauh. Tapi justru disinilah letak indahnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena setiap kali jatuh, Allah selalu membuka pintu untuk bangkit. Setiap kali terpeleset, ada pintu ampunan. Setiap kali tersesat, ada jalan pulang. Level ini penting karena seseorang tidak bisa naik ke level selanjutnya sebelum menyelesaikan level pertama. Bagaimana seseorang bisa diuji kesabarannya jika dosanya belum dibersihkan? Maka Allah menguji di level pertama bukan hanya untuk membersihkan dosa, tetapi juga untuk mempersiapkan seseorang menuju perjalanan hidup yang lebih berat dan lebih mulia di level berikutnya. Ketika seseorang mulai memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, ia akan merasa lebih ringan. Ia tidak lagi membenci dirinya sendiri ketika tergelincir. Ia tidak lagi merasa menjadi manusia paling buruk. Ia tidak lagi merasa bahwa Allah membencinya. Sebaliknya, ia merasa bahwa Allah masih peduli. Karena jika Allah tidak peduli, Allah tidak akan menegur, tidak akan mengingatkan, tidak akan menguji untuk memperbaiki. Ujian di level pertama bukanlah tanda kelemahan Anda, tetapi tanda bahwa Allah belum menyerah terhadap Anda. Allah masih peduli. Allah masih menunggu. Allah masih memanggil Anda. Setiap kali Anda merasakan gelisah setelah berbuat salah, setiap kali Anda merasa ingin memperbaiki diri, setiap kali hati Anda tergerak untuk bertaubat, ketahuilah, itu bukan datang murni dari Anda, tapi dari Allah yang sedang mengulurkan tangan agar Anda kembali. Setelah seseorang melewati fase pertama dalam hidupnya, fase di mana ia bergulat dengan dosa, bangkit dari keterpurukan, dan kembali menemukan alasannya untuk mendekat kepada Allah, maka ia akan memasuki fase yang jauh lebih dalam, lebih menggetarkan hati, dan lebih menguji kekuatan batinnya. Inilah yang disebut sebagai level kedua, ujian kesabaran. Level kedua ini bukan sekadar cobaan kecil atau masalah harian yang enteng, bukan seperti tersandung saat berjalan, bukan seperti kehilangan barang kecil, atau kesalahan-kesalahan ringan yang masih bisa ditertawakan keesokan harinya. Level kedua adalah perjalanan panjang yang membuat seseorang berubah. Bukan hanya berubah cara pandangnya, tetapi berubah seluruh dirinya. Hatinya ditempa, jiwanya diguncang, hidupnya diarahkan pada jalur yang dia sendiri tak pernah bayangkan sebelumnya. Kadang ujian ini datang dalam bentuk yang sangat mengejutkan. Seseorang bisa saja bangun pagi dengan perasaan bahagia, penuh rencana, penuh harapan. Tetapi di sore hari, sesuatu terjadi yang membalikkan seluruh hidupnya. Ini adalah fase penempaan sejati. Ujian kesabaran pada level kedua bisa datang dalam berbagai rupa yang mengguncang dasar kehidupan. Bisa jadi ia kehilangan pekerjaan, bisa jadi bisnisnya runtuh, bisa jadi seseorang yang sangat dicintainya pergi secara tiba-tiba, bisa jadi ia dizalimi orang dekat, atau bisa jadi satu persatu hal yang selama ini ia pegang erat justru terlepas dari genggamannya. Ujian kesabaran bukanlah ujian yang dialami oleh orang yang lemah, tetapi oleh mereka yang sudah Allah lihat mampu bertahan. Jika pada level pertama Allah menegur hati seseorang untuk kembali, maka pada level kedua Allah mulai mendidik hati itu. Allah menguji bukan karena seseorang buruk, tetapi karena ia sedang disiapkan untuk menjadi lebih kuat. Seperti besi yang harus dibakar agar menjadi pedang, hati juga harus melalui api kehidupan agar semakin tajam, semakin kuat, dan semakin tegar. Pada level ini,
Sering terjadi seseorang mulai kehilangan satu demi satu hal yang ia cintai. Tidak harus kehilangan secara fisik, kadang datang dalam bentuk jarak emosional. Ia merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa jauh dari orang-orang yang dulu sangat dekat dengannya. Pada titik ini, banyak orang bertanya, kenapa Allah mengizinkan ini terjadi? Kenapa hati saya harus diguncang seperti ini? Kenapa hidup saya berubah secepat ini? Jawabannya sederhana, tetapi seringkali berat untuk dipahami. Jawabannya adalah karena Allah melihat kekuatan di dalam diri Anda yang bahkan Anda sendiri belum sadari. Ada orang yang tidak akan pernah menemukan kedalaman hatinya sampai ia mengalami kehilangan. Ada orang yang tidak akan pernah menemukan makna hidup sampai ia merasakan gugurnya harapan. Ada orang yang tidak akan pernah menemukan ketenangan sejati sampai ia melalui badai yang paling kuat. Dan itulah mengapa level kedua ini begitu penting. Ini bukan sekadar ujian, tetapi pembentukan karakter dan spiritualitas yang mendalam. Seiring seseorang berjalan melalui level kedua, ia mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang apa yang ia miliki, tetapi tentang apa yang ia pahami. Bukan tentang berapa banyak yang bisa ia genggam, tetapi tentang berapa banyak yang bisa ia lepaskan dengan ikhlas. Bukan tentang seberapa besar kontrol yang ia punya, tetapi tentang seberapa besar ia percaya bahwa Allah tidak pernah salah memberi takdir. Level kedua adalah masa di mana seseorang belajar arti sebenarnya dari kata sabar. Bukan sabar yang hanya sekedar ucapan, bukan sabar yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan, melainkan sabar yang membentuk jiwanya. Sabar yang membuatnya tetap berdiri ketika hidup memaksanya untuk jatuh. Sabar yang membuatnya tersenyum ketika hatinya menangis. Sabar yang membuatnya berkata, "Aku percaya," ketika dunia berkata, "Menyerahlah." Pada fase inilah seseorang belajar bahwa sabar bukan hanya menunggu hingga masalah selesai, tetapi menerima bahwa setiap masalah membawa pelajaran, bahwa setiap kesulitan membawa rahasia, bahwa setiap tangisan membawa kekuatan baru. Sabar bukan hanya soal waktu, tetapi soal posisi hati. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering tidak disadari. Ujian ini bukan hanya tentang sabar menghadapi dunia, tetapi sabar menghadapi diri sendiri. Seseorang harus sabar menghadapi rasa kecewanya, rasa takutnya, rasa kehilangan, rasa marah, bahkan rasa ingin menyerah. Tidak ada yang lebih berat dari menghadapi gelombang emosi diri sendiri. Namun, disinilah letak keindahan level kedua. Ketika seseorang berhasil melewati badai emosinya sendiri, ia lahir kembali. Ia menjadi versi dirinya yang baru, lebih teguh, lebih matang, dan lebih dekat kepada Allah. Setelah seseorang melewati dua fase besar, pembersihan di level pertama dan pembentukan di level kedua, maka barulah ia layak memasuki pintu yang ketiga, level yang tidak diberikan kepada semua hamba. Level ketiga adalah ujian cinta. Ini bukan sembarang level. Ini adalah level yang tidak diberikan kepada semua hamba. Ini bukan ujian bagi orang biasa. Ini tidak diberikan kepada mereka yang hanya beriman di permukaan. Ini adalah level yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ketika seseorang telah cukup dibersihkan dari dosanya, cukup ditempa kesabarannya, dan cukup kuat hatinya, Allah akan menguji bukan lagi apa yang ia miliki, tetapi apa yang ia cintai. Level ini seringkali menjadi level yang paling membingungkan, paling menyentuh, dan paling menggetarkan seluruh kehidupan seseorang. Pada tahap ini, Allah tidak sekadar menguji kesabaran Anda, tetapi mengukur seberapa dalam cinta Anda kepadanya. Apakah cinta Anda kepada Allah berada di atas segala sesuatu? Apakah Anda masih mencintai Allah ketika hal-hal yang Anda cintai diambil dari Anda? Apakah Anda tetap teguh ketika Allah mengganti rencana Anda dengan sesuatu yang sama sekali tidak Anda inginkan? Inilah level yang dilewati para nabi, para rasul, dan para hamba terpilih. Level ini adalah puncak tertinggi perjalanan iman seorang hamba. Ujian cinta tidak datang ringan. Ia tidak datang dalam bentuk hal-hal kecil. Level ini menguji inti kehidupan Anda. Ia menguji sesuatu yang langsung menyentuh pusat hati Anda. Kadang berupa kehilangan terbesar dalam hidup Anda, kadang berupa perubahan yang tidak pernah Anda bayangkan. Kadang berupa penantian yang panjang, rencana yang tidak pernah terwujud, atau jalan hidup yang jauh berbeda dari apa yang Anda impikan.
Level ini adalah puncak yang hanya dicapai oleh hati yang siap dibawa dekat kepada Allah. Bukan hati yang lemah, tetapi hati yang telah ditempa melalui 2 level sebelumnya. Pada level ujian cinta ini, seseorang mulai memahami arti ketergantungan sejati. Ia sadar bahwa semua yang ia cintai, keluarga, sahabat, pekerjaan, pasangan, ambisi dan cita-cita, semua itu hanyalah titipan. Dan ketika titipan itu diambil, ia akhirnya benar-benar mengerti bahwa satu-satunya yang tidak pernah pergi adalah Allah. Satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan adalah Allah. Satu-satunya yang benar-benar setia adalah Allah. Hati manusia biasanya belajar lewat rasa kehilangan. Tidak ada ujian yang lebih mengajarkan ketenangan selain ujian cinta. Dan tidak ada ujian cinta yang datang kecuali dari Allah yang sangat mencintai hambanya. Level ketiga ini bukan hanya ujian, tetapi pemilihan. Allah memilih hamba tertentu untuk menaiki tangga tertinggi ini. Siapapun yang berada di level ini boleh bersedih, boleh menangis, boleh merasa berat. Tetapi dia juga harus tahu bahwa ia sedang berada di puncak tertinggi perjalanan rohani seorang hamba. Setelah seseorang melewati level ketiga, level tertinggi yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, maka ada sesuatu yang berubah secara mendasar dalam dirinya. Ia tidak lagi sama seperti dirinya yang dulu. Cara ia memandang hidup berubah. Cara ia merasakan dunia berubah. Bahkan cara ia memaknai kebahagiaan dan kesedihan pun berubah. Dan perubahan ini bukan sekedar perubahan kecil yang bisa hilang dalam seminggu. Ini adalah perubahan yang lahir dari proses panjang antara dirinya dan Allah. Dari rasa sakit yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dari tangis di malam hari yang hanya ia dan Allah yang tahu. Dari pergolakan hati yang tidak pernah dipahami orang-orang di sekelilingnya. Pada level ini, seseorang mulai memahami satu kenyataan besar dalam hidup. Bahwa hidup bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi apa yang Allah ingin bentuk dalam diri kita. Dan ketika Allah telah membawanya ke puncak ujian cinta, barulah ia melihat dunianya dengan mata hati yang lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa segala kehilangan yang pernah ia alami ternyata membuka ruang kosong di dalam diri, ruang yang akhirnya diisi oleh cahaya dan ketenangan dari Allah. Ia mulai mengerti bahwa segala luka yang pernah menggores jiwanya ternyata adalah jalan bagi Allah untuk menyembuhkannya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketentraman yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung pada kedekatannya dengan Allah. Seseorang yang telah mencapai level ini tidak lagi hanya memahami kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai bacaan, namun merasakannya sebagai pengalaman. Dulu ia mengatakan, Allah cukup bagiku. Sekarang ia merasakan, Allah memang benar-benar cukup. Ia tidak lagi bertanya, kenapa aku diuji? Tetapi mulai bertanya, untuk apa Allah menulis ini dalam hidupku? Dan pertanyaan itu menunjukkan bahwa ia sudah naik level. Karena orang yang masih berada pada level pertama akan bertanya, kenapa aku? Orang yang berada pada level kedua bertanya, bagaimana aku bisa sabar? Namun orang yang berada di level ketiga bertanya, apa yang Allah inginkan dariku? Dan itulah tanda bahwa dirinya sudah menjadi hamba pilihan. Seseorang yang mencapai level tertinggi ujian ini tidak lagi melihat cobaan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk perhatian Allah. Sebab Allah hanya menguji mereka yang diberi amanah lebih besar. Allah tidak mungkin memberi ujian besar kepada hati yang rapuh. Karena itulah, ketika seseorang diuji dalam level ketiga, Allah sedang berkata, Aku ingin hatimu berada dekat denganku. Dan kedekatan itu tidak mungkin dicapai tanpa proses pemurnian. Ujian level pertama membersihkan. Ujian level kedua membentuk. Ujian level ketiga mendekatkan. Jika seseorang telah mencapai level ini, ia bukan hanya melewati ujian, ia telah naik kelas. Ia telah mencapai derajat yang tidak semua orang bisa capai. Dan inilah alasan mengapa ujian terberat biasanya diberikan kepada hamba pilihan. Hamba yang telah melewati level tertinggi ini biasanya tidak menyadari betapa mulianya posisinya. Ia hanya terus berjalan dengan rendah hati. Tetapi Allah tahu dan malaikat-malaikat tahu. Dan kelak di hari akhir, ia akan melihat betapa berharganya setiap air mata yang pernah jatuh dalam hidupnya. Sampai di titik ini, seseorang akhirnya mengerti satu kalimat besar dalam hidupnya. Allah
tidak pernah salah memilih hamba untuk diuji. Dan jika Allah memilih Anda untuk diuji, itu berarti Allah percaya bahwa Anda mampu. Allah peduli terhadap Anda, dan Allah ingin menjadikan Anda hamba yang derajatnya tinggi di sisinya. Ya Rabbana, kuatkanlah hati kami dalam setiap ujian-Mu. Jadikanlah kesabaran kami sebagai tiket menuju cinta-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba pilihan yang Engkau percaya untuk mengemban amanah di sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika nasihat ini menyentuh hati Anda, silahkan berikan dukungan dengan menekan tombol like. Dan jangan lupa untuk subscribe ARS Pandangan Hidup untuk pencerahan harian lainnya. Sampai jumpa di kisah cahaya berikutnya.